Kita pintar, rajin, dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu. Mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nuriana Yusuf dari SMPN 17 Bandung yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh guru muda yang sangat berbakat. Selamat datang Pak Farid. Selamat siang Pak Rian. Gimana, sehat? Alhamdulillah Pak Rian sehat. Oke, baik. Jadi sebagai informasi, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, di mana percakapan ini merupakan rangkaian dari kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat 3 tahapan, yaitu kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan kegiatan pasca observasi. Hari ini kita akan fokus untuk melaksanakan kegiatan pra-observasi. Oke, assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam Pak Rian. Ya. Oke, baik Pak Farid. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Ya, sebelumnya mohon izin saya rekam sebagai bukti dokumentasi untuk pelaporan. Nah, di sini Pak Farid ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kita berdiskusi santai aja ya. Nah, gitu. Pertama Pak Farid nih, untuk kegiatan besok yang akan dilakukan observasi, tujuan pembelajaran apa yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran tersebut? Baik, untuk kegiatan besok itu kan kita rencananya hari Jumat, dan kebetulan kita akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7F, dan ada 2 tujuan pembelajaran Pak yang akan ditargetkan untuk pertemuan nanti. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya adalah meningkatkan kemampuan anak dengan metode pembelajaran inquiry. Anak bisa menceritakan gitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Jadi anak mencoba untuk storytelling gitu, menyampaikan sejarah berdirinya dinasti Umayyah di di Damaskus. Yang kedua itu si peserta didik itu mampu untuk menjelaskan kemajuan daripada kejayaan Islam yang ada di dinasti Umayyah di Damaskus itu. Jadi 2 itu Pak. Oke, baik ya. Jadi yang bisa saya tangkap untuk pertemuan hari Jumat nanti ya. Hari Jumat ya berarti yang Iya, betul, hari Jumat. Oke, baik. Tujuan pembelajarannya yaitu menggunakan metode inquiry sehingga untuk mempelajari dinasti Umayyah. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan kemajuan kejayaan Islam ya ketika zaman dinasti Umayyah. Oke, baik. Yang kedua nih, area pengembangan apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Farid dalam pembelajaran besok? Oke. Area pengembangan yang ingin dikembangkan itu saya Pak pengennya tuh dari segi metode pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga dari pengelolaan kinerja kelas atau ya dari waktu gitu. Terlebih itu yang jadi kendala yang sering dirasakan ketika dalam pembelajaran gitu. Oke, baik ya. Jadi area yang ingin dikembangkan oleh Pak Farid itu meliputi metode ya. Tadi kalau nggak salah disinggung inquiry ya. Iya, inquiry. Oke, jadi Pak Farid ingin mengembangkan metode inquiry dan juga ingin melihat keefektivitasan dalam pengelolaan kelas ya. Oke, baik, kita sepakat ya Pak Farid ya. Ada 2, nanti mungkin saya izin untuk merekam juga di kelas untuk fokus pada pengembangan ini ya. Saya nanti izin mengobservasi metode yang digunakan oleh Pak Farid sama pengelolaan kelas. Nah, mungkin di sini selanjutnya ini selama mempersiapkan nih, adakah kendala atau tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kayak gitu? Ada nggak tantangannya untuk pembelajaran besok? Ya, adapun tantangannya itu kan balik lagi kayak tadi ke kenapa saya ingin mengembangkan di bidang metode, karena kalau kita berbicara masalah sejarah gitu, apalagi pelajaran sejarah ini kerajaan Islam gitu. Kadang kan biasanya metode yang dilaksanakan tuh ya ceramah full dengerin gitu ya. Kalau nggak nonton film itu gitu. Itu aja gitu. Jadi cenderung menonton, anak lebih jenuh. Terlebih kan sekarang kita beradaptasi di kurikulum Merdeka ini harus melakukan yang namanya diferensiasi gitu. Jadi harus ada yang namanya
variasi, baik itu mungkin dari proses, kemudian metode ataupun dari produk yang ingin dihasilkan gitu. Oke, baik ya. Jadi saya tangkap nih. Jadi tantangannya mungkin karena ini materi sejarah ya. Ya, betul. Sejarah itu tantangannya sangat besar ya. Kalau kita tidak pandai dalam mengorganisasinya mungkin akan menjadi hal yang menjenuhkan ya kayak gitu ya. Nah, anak-anak cenderung pasif kayak gitu ya. Itu Pak Farid yang bisa saya tangkap. Berarti Pak Farid ini melihat bahwa materi ini teh cukup menantang berarti ya. Betul. Oke. Semoga dengan metode tadi bisa tadi kata Pak Farid mengaktifkan anak-anak ya kayak gitu. Oke, Pak Farid bisa diceritakan rancangan yang sudah dibuat baik itu meliputi model, metode, media apa yang akan digunakan sampai ke assessment untuk besok. Oke. Jadi untuk awal pendahuluan mungkin ya seperti biasa melaksanakan absensi, kemudian berdoa. Terlebih ini ajaran PAI emang harus selalu ditonjolkan hal yang seperti itu ya. Kemudian pada langkah kegiatan inti nanti ada sebelumnya itu kan kita mereview materi dulu, kemudian mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan kita bahas juga gitu. Terus pada kegiatan berikutnya kita mulai menonton pada beberapa tayangan singkat mungkin yang akan ditampilkan pada saat pembelajaran untuk merangsang gitu sejauh mana nanti anak mulai tertarik atau tidaknya pada sejarah ini gitu. Yang kemudian nanti anak diberikan waktu untuk literasi terlebih dahulu untuk membaca setidaknya yang ada di buku gitu, yang ada di buku paket yang sudah disediakan oleh sekolah, kemudian dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh anak. Yang kemudian nanti anak diarahkan untuk membuat pertanyaan, gitu. Membuat pertanyaan dan kecenderungan saya nanti anak tuh harus buat pertanyaan sesusah mungkin untuk temennya gitu, supaya temannya pun lebih tertantang. Pertanyaan yang host mungkin ya? Ya, betul. Jadi tidak hanya menanyakan kapan, siapa, seperti itu gitu ya. Jadi lebih ke meminta penjelasan gitu ke temannya gitu. Itu pun nanti dia akan menerima pertanyaan dari temannya juga dan dia punya tanggung jawab buat mencari jawaban tersebut. Setelah itu nanti ada sesi untuk menyampaikan di depan gitu, dan yang bertanya itu boleh membantah atau meminta kejelasan yang lebih dalam lagi kepada temannya yang menjawab pertanyaan tersebut gitu, atau teman lain boleh menambahkan ketika ada hal yang perlu untuk ditambahkan seperti itu. Oke, sangat komplit sekali ya Pak Farid. Mungkin kalau bisa saya rangkum di sini apa yang disampaikan Pak Farid. Untuk kegiatan pembuka ya, ada kegiatan presensi, berdoa, sama persepsi ya. Tadi betul. Mengaitkan materi sebelum dengan materi yang akan dipelajari. Terus ada media betul ya? Betul. Ada media video. Oke, baik. Kemudian untuk kegiatan literasi, anak ditantang ya, berarti buat pertanyaan yang hot ya. Oke, higher order thinking skill dan nanti akan dipresentasikan kayak gitu. Betul. Oke, baik Pak Farid. Sepertinya ini sangat menarik dan membuat saya semakin penasaran. Nah mungkin tadi hari apa kita akan bertemu? Hari Jumat Pak, di kelas 7F. 7F jam ke berapa Pak? Jam ke-4. Oh jam ke-4, oke baik ya. Jadi mungkin nanti hari Jumat di kelas 7F jam ke-4 saya izin ya untuk melakukan observasi. Tidak keberatan Pak Farid? Gak apa-apa Pak, silakan ditunggu dengan Alhamdulillah. Oke baik Pak Farid, terakhir nih mungkin yang bisa saya tanyakan, apa yang didapatkan dari proses percakapan praobservasi ini? Dari percakapan observasi ini ya setidaknya saya lebih tertantang juga Pak untuk mempersiapkan apa yang akan nanti ditampilkan gitu pada saat di kelas gitu. Lebih prepare banyak dan juga lebih memaksimalkan pemahaman tentang metode yang akan digunakan serta mempersiapkan langkah-langkah gitu untuk melakukan yang namanya assessment kepada siswa dan yang lain gitu. Oke, baik Pak Farid. Pak Farid ya atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Sekian atas percakapan praobservasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KM pimpin doa dulu sebelum kita mulai belajar. Sikap berdoa.
Oke. Masih ingat minggu kemarin belajar apa? Tentang bagan pohon, masih ingat? Siap, bagan pohon, ya bagan yang waktu minggu kemarin ingat? Belajar bin siapa sama bin? Oh iya, ingat. Ingat? Kemarin tentang sejarah apa? Dinasti apa? Bani Umayyah. Itu ibu kotanya di mana? Damaskus. Dan siapa pendirinya? Bapak Tuhan. Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke, Bapak kasih pertanyaan. Kenapa Muawiyah bisa mendirikan dinasti Umayyah, Tuhan? Yang masih ingat? Karena apa? Itu tuh apa? Ya, karena Muawiyah memenangkan diplomasi Sipil. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan yang minggu kemarin kita janjikan, kita simak dulu video tentang kehebatan Bani Umayyah. Damaskus tak hanya dikenal sejarah sebagai kota yang dermawan karena kemakmurannya, namun juga pemurah karena sifatnya. Ibu kota Suriah ini adalah pusat budaya dan komersial yang penting. Para sejarawan memperkirakan kota ini dibangun pada masa prasejarah, dan kota tua ini terus berkembang tak lekang oleh waktu. Kota tertua di Timur Tengah ini didirikan pada milenium ketiga sebelum Masehi. Meskipun Damaskus terkenal sebagai kota kuno, namun masih belum jelas kapan tepatnya oasis itu pertama kali dihuni. Itulah yang berasal dari periode yang sama. Referensi tertulis pertama yang pasti tentang kota ini ada dalam tablet hieroglif El Amarna di Mesir, di mana kota tersebut terdaftar di antara wilayah yang ditaklukkan oleh Thutmose III pada tahun 1490 sebelum Masehi. Oke, dari video tadi, ya, coba ada yang mau menyampaikan pendapat kamu tentang peninggalan dinasti Umayyah? Junghe, kalau nggak ada Bapak tunjuk ya. Pendapat kamu kalau kamu lihat bangunan peninggalan Umayyah itu, ya, saya bagaimana gitu? Coba sama Gibran. Tadi udah lihat videonya? Menurut Gibran gimana nih? Pendapat Gibran tentang peninggalan dinasti Umayyah? Mulai dari bangunan-bangunannya, kehebatan-kehebatan yang sudah dicapai sama raja-rajanya. Keren. Terus apa lagi? Selain keren apa? Hebat. Ya. Keren juga hebat ya. Dimana itu kan dinasti Umayyah itu didirikan tahun berapa kemarin? 660. Kira-kira tahun segitu udah ada bengkok, udah ada alat berat belum? Tapi bangunannya keren-keren gak tuh? Hah? Kenapa bisa gitu? Ya kenapa? Berarti hebat gak tuh dinasti itu? Zaman sekarang kalau kita lihat bisa bangun stadion kayak GBLA, ya wajar aja karena dari segi apa namanya alat-alat pun udah canggih gitu. Zaman dulu udah ada komputer belum? Udah bisa ngerancang langsung pakai aplikasi belum? Belum. Tapi bangunannya sangat identik dan luar biasa hebat.
Nah, masuk ke halaman 106. Ada aktivitas 5.5. Setelah tadi kamu menonton, coba cari kira-kira apa yang menjadi penyebab dinasti Umayyad itu bisa berjaya atau bisa sekeren itu, ya. Dan cari juga kenapa dinasti itu bisa sampai runtuh. Padahal udah keren itu. Dari arsiteknya udah hebat banget, raja-rajanya keren-keren. Silakan tulis di buku catatan faktor yang mendorong kemajuan dinasti Umayyad. Ya. Boleh gunakan apa ya, buat searching penyebab kenapa dinasti Umayyad bisa terjadi. Di situ ada 5.5 faktor pendorong kemajuan dinasti Umayyad. Mendorong kemajuan. Kemajuan dinasti Umayyad. Kemajuan Dinasti Umayyad. Ya, terus kenapa kok padahal udah keren, tapi kok bisa runtuh gitu ya? Bisa sampai bubaran. Ya kayak kamu aja, dulu pas PDKT sama pacar itu kan, wah terlihat keren kan? Cowok kamu kayak keren gitu. Ujung-ujungnya bisa bubar. Itu kan ada penyebabnya. Kira-kira apa faktornya? Kayak Irfaiza yang baru jadian sama Kigan. Bacanya Kigan kan? Itu kan berarti Irfaiza tuh lihat sesuatu yang hebat dari Kigan. Tiba-tiba besoknya putus gara-gara Kigan selingkuh sama Nah, sok cari ya. Dan silakan bacakan hasil pencariannya. Punya dada. Coba baca hasil. Ya, yang hasil kemajuannya apa faktornya? Salah satunya kemajuannya itu tadi kata Nanda itu dari hasil penyempurnaan mushaf Al-Quran yang awalnya hanya garis-garis itu dikasih tanda ya. Itu coba tadi yang lebih unik itu ada dari simak, coba apa yang menjadi penyebab kemajuan dinasti Umayyad. Faktor politik. Terus kalau kemundurannya disebabkan oleh apa? Jadi ada konflik yang terjadi sehingga dinasti Umayyad itu bisa berubah. Oke, sekarang masuk ke halaman 106 sampai 111. Bapak bakal buat mini kelompok. Kelompoknya ya satu orang berdua ya. Dengan teman satu bangku saja. Pak, saya sama Kamu punya pasangan? Iya. Ada yang mau jadi pasangan itu? Saya. Atau gabung tuh bertiga sama Ibnu sama siapa? Igan ya. Silakan diskusikan dengan teman ya. Silakan diskusikan tentang penyebab kemajuan. Di sini ada pemerintahan, hukum sosial, ekonomi, keagamaan, dan setelah itu kamu buat 5 pertanyaan. 5 apa 3? 3 pertanyaan dalam kertas atau lembar dan kasih nama kamu kelompoknya. Dengan semangat agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu. Mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu. Mari gapai masa depan. Silakan kamu bebas mau ngasih ini ke kelompok mana? Itu
jawab? Mau bertukar boleh. Silakan. Silakan yang udah dapat pertanyaan dari kelompok lain dijawab. Dari buku ya, rinci-rincinya. Kamu nemu pertanyaan yang sama nggak? Jawabannya pakai begini. Udah dapet? Ayo jawab. Kasih nama siapa yang dijawab? Bajumu siapkan tas hidungmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Nah, selesai semuanya. Ini Bapak minta dari Atila. Ini yang menjawab siapa tadi? Rafa. Silakan Rafa sama siapa? Sama Rafa ya. Mengapa perekonomian dinasti Umayyah menjadi pasar, padahal dulu sudah berdampak luas besar. Kondisi ini tidak secara langsung berdampak luas pada sektor ekonomi. Penataan hukum dipengaruhi oleh penuh pemberian gaji dari baik kepada Haji sebagai sebuah jabatan profesional. Nah, peninggalan Arab pertama berbentuk tulisan itu adalah Al-Qur'an. Ya. Dah, so, untuk beri tepuk tangan buat Rafa. Oke, sekarang selanjutnya pertanyaan Naila sama Windy. Ini yang jawab adalah Mesya Seres sama Latifah. Sok, ke depan. Mesya Seres sama Latifah. Ayo, ini ibu kepala suku, silakan di depan. Ayo Mesya. Bacakan pertanyaan dan bacakan jawabannya. Ini Windy mana Windy? Nanti boleh mendebat kalau nggak setuju sama jawabannya. Ya. Bani Umayyah di Damaskus mempunyai berbagai kemajuan. Apa saja? Jelaskan satu persatu. Bani Umayyah, jawabannya, Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang, yaitu pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Ada yang mau di ini jangan dulu pulang bener. So, apa? Yang nomor satu kan Bani Umayyah di Damaskus mempunyai berbagai kemajuan. Apa saja? Yaitu, nah ini terus disuruh jelasin satu satu. Jadi pemerintah itu apa? Ini apa? Kemajuan apa saja? Koma terus koma. Oh, Ya? Bisa ngebantu, bisa menjawab. kalau yang pemerintahan, wilayah kekuasaannya yang luas terbagi pada beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur, wali atau amir yang diangkat oleh khalifah. Kalau yang hukum, sebagai badan pengadilan dipimpin oleh seorang kadi. Kodi. Kalau yang sosial, terhadap negara makhluk kan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Sebutkan 5 dewan atau dewan dalam negara kita. Dewan Al-Rasul, Dewan Al-Qatar, Dewan Al-Qatar, Bidang apa saja yang dikembangkan dalam pemerintahan
sama ya, pertanyaannya sama ya. Udah, cukup. Kayaknya jawaban sama, pertanyaan sama. Ada yang mau dibantah? Ada yang mau dibantah nggak? Nggak. Oke, beri tepuk tangan buat 3 kelompok yang sudah. Berhubung waktu kita sudah hampir selesai karena ya waktu Jumat itu khususnya buat laki-laki, jadi kita akan menarik kesimpulan dan apa yang kamu sudah pelajari hari ini. Cung hand, siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah dipelajari? Yang ngomong. Cung, kesukarelaannya saja siapa? Baru nanti ditunjuk. Kalau ada, Aila? Oke. Nah, perhatikan, ini kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari kita hari ini. Mulai dari awal tadi pas Bapak apa yang sudah kita pelajari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ingat nggak tadi apa yang kamu ingat apa aja? Kenapa perekonomian yang di dinasti Roma ini berkembang pesat, padahal sebelumnya itu Tidak berkembang. ya masih minim berkembang. Terus saya tidak sama. Ada lagi? Udah, tadi Ada yang mau nambahin lagi selain Rahayu? Ayu Pak, Ayu. Selain Ayu, dah. Ya, oke, terima kasih Ayu sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, Bapak kuatkan lagi. Tadi kita sudah mengenal betapa hebatnya dinasti Umayyah. Kita aja, ada yang pernah ke Jogja nggak? Ada yang pernah berkunjung ke Borobudur? Belum Pak. Keren nggak bangunannya? Itu yang peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ini dinasti Umayyah yang jauh di sana dan jaraknya tidak terlalu panjang dengan Rasul, itu sudah menciptakan peradaban yang sangat maju. Kita harus berbangga karena memiliki kerajaan dulu yang pernah berjaya berkuasa sampai ke Spanyol, sampai ke Andalusia. Itu menjadi bekal supaya nanti kita lebih semangat untuk belajar, mencari ilmu, karena ternyata dari setiap kerajaan mulai dari Umayyah sampai Abbasiyah itu tidak lepas dari yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, itu yang menjadi kesimpulan kita hari ini. Silakan ada yang bertanya dulu? Ada yang bertanya? Cukup? Nah, silakan pimpin doa sama kepala suku kelas 7F. Siapa? Taufik? Sama siapa? Sama siapa? Ya sok, sama Ibu Megawati. Sikap berdoa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Yusuf. Kali ini saya tidak sendiri, saya sebagai CGP Angkatan 9 Kota Bandung ditemani oleh PP yang luar biasa, Bu Dian Harnita, dan guru yang hebat, luar biasa, guru muda potensial bersama Ustadz Farid. Baik, kali ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Pasca observasi ini merupakan rangkaian kegiatan dari supervisi akademik, di mana ada 3 rangkaian yang harus dilakukan, yaitu pra-observasi, observasi, sama pasca observasi. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, tanpa lama lagi, Pak Farid, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Rian. Oke, izin mengganggu waktunya sebentar ya. Baik. Kemarin kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Pak Farid, gimana nih perasaannya setelah diobservasi atau setelah menyelesaikan pembelajaran? Jujur aja, kalau pas lagi pembelajaran ada yang istilahnya menyaksikan gitu. Oke. Lebih beda sih. Rasanya lebih gimana, grogi gitu, Pak. Groginya kenapa? Groginya jujur aja karena kan ya biasa kita lepas, ada guru lain atau ya teman gitu, lebih cenderung apa ya, hati-hati gitu. Hati-hati. Kadang nggak lepas ya, mungkin karena grogi itu. Tapi tidak mempengaruhi kan? Tidak, tetap sesuai dengan yang sudah direncanakan di ini sih kalau pembelajaran gitu ya. Garis besarnya yang ada di RPP atau di modul ajar gitu. Nah, alhamdulillah ya. Jadi kegrogian Pak Farid tidak mempengaruhi pada proses alur jalannya kegiatan pembelajaran. Iya, betul. Oke, baik Pak Farid, langsung aja mungkin dari tujuan pembelajaran yang kemarin sudah kita bahas di kegiatan pra, menurut Pak Farid sudah tercapai atau belum? Dari hasil penilaian kerja yang dilaksanakan oleh peserta didik kan waktu itu kan anak sampai produk atau presentasi gitu ya kan ke depan. Mereka sedikitnya dari yang sudah tampil itu saya bisa menyimpulkan tercapai dari tujuan pembelajaran pertama itu kan ada tentang dinasti Umayyah di Andalusia. Ya. Mereka lebih tahu, ternyata yang mereka kenal itu Spanyol, ternyata dulunya itu Andalusia juga gitu, dan ternyata mereka punya kesimpulan kenapa orang Spanyol bisa banyak brewoknya gitu kan. Makanya kan terlebih anak laki-laki saya lebih enak ketika ngejelasin, dan mereka, Pak, sampai sempat ada yang nanya, kenapa pemain-pemain Spanyol itu banyak yang brewok kayak orang Arab? Wah, ternyata ada korelasinya, sambungannya dari situ. Nanti di situ kan anak udah mengelaborasikan tentang dari pertanyaan itu. Oke, luar biasa. Jadi ukuran keberhasilan tadi anak-anak bisa mempresentasikan ya hasil. Jadi kita tahu juga guru bisa melihat bahwa anak bisa sampai ke mengaitkan ya, kontekstualisasi bahwa pemahamannya itu dikaitkan dengan apa yang sekarang terjadi. Iya, sesuai hobinya. Nah, sesuai hobinya kayak gitu, luar biasa. Oke, baik. Nah, di sini mungkin berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan, hal apa yang menurut Pak Farid sudah memuaskan dan apa yang belum memuaskan? Nah, hal yang menurut saya memuaskan dari hasil kegiatan pembelajaran itu, satu dari antusias anak, dari rasa ingin tahunya, terlebih kan yang dipakai untuk metode pembelajarannya kan lebih mengedepankan pada berpikir kritis, bertanya gitu ya. Mereka lebih cenderung terdorong untuk tahu, terlebih ada kesesuaian dengan realita dan pertanyaan gitu, kayak tadi anak yang senang main bola, kenapa mereka yang pemain bola asal Spanyol itu banyak yang kayak orang Arab, Pak, kayak gitu. Seperti itu. Begitu pun yang lainnya gitu. Dan baru tahu bahwa Spanyol itu dulunya pernah dikuasain sama Islam juga, dan Islam bisa sejauh itu gitu. Sampai ke negara Eropa yang padahal mereka kenal, negara Eropa itu justru di pelajaran lain kan dijelasin kalau bangsa Eropa adalah bangsa kolonialis sama penjajah gitu. Terus mungkin yang membuat kurang puas dari manajemen waktu saya kurang maksimal, terlebih
kadang kan anak udah kerja, udah nyari hal yang ingin digali gitu, tapi nggak ada kesempatan buat istilahnya mah menyampaikan di depan, terlebih karena keterbatasan waktu juga. Terus ada beberapa anak yang emang maaf kayak kinerja bekerja mencari informasinya cenderung lebih lambat gitu. Sehingga ada anak yang apa namanya lebih cepat terus harus nunggu yang lama gitu kan, itu kayak kesulitan dalam teori belajar kan, itu kesulitan belajar juga, dan itu yang jadi rasa kurang puas juga gitu. Oke, baik Pak Farid. Nah, di sini mungkin mohon izin saya menyampaikan hasil observasi dulu ya, sebagai bahan refleksi. Di sini ada beberapa catatan sesuai dengan kesepakatan yang di awal kita sepakati di praobservasi ya. Jadi Pak Farid ini ingin melihat metode yang digunakan sama manajemen kelasnya seperti apa. Nah di sini mungkin saya lihat dari awal pembukaan Pak Farid sudah bagus, anak berdoa, presentasi, kemudian ada persepsi juga ya, dengan memberikan pertanyaan pemantik kayak gitu. Ini sangat baik sekali Pak Farid. Kemudian di sini tapi hal yang menjadi catatan paling ya di sini itu tujuan pembelajaran Pak Farid harus lebih ditekankan kayak gitu ya. Nah, terkait hal yang sudah disepakati bersama terkait metode, di sini hasil pengamatan saya sudah menunjukkan hal yang positif Pak Farid, di mana metode yang Pak Farid gunakan itu bisa meningkatkan daya kritis anak. Apa buktinya? Jadi saya melihat mengukurnya itu anak-anak bisa bertanya dan bisa menjawab, dan pertanyaannya itu ternyata bagus ya. Jadi enggak sekedar apa, di mana, tapi bagaimana, mengapa kayak gitu. Bisa mengapa bisa kayak gitu. Jadi itu merupakan indikator dari metode yang Bapak Farid gunakan itu bisa meningkatkan daya kritis dan keaktifan. Jadi lebih ramai ya. Di kegiatan pra dibahas waktu itu sejarah itu cenderung pasifnya. Ya, cenderung monoton ya kayak gitu. Jadi anak-anak lebih baik diam gitu kan, ceramah kayak ngedongeng kayak gitu. Tapi ketika digunakan metode pembelajaran inquiry learning, kemudian anak disuruh menggali, mencari informasi sendiri, anak ternyata semakin tertantang. Itu hal yang bagus ya, itu hal yang baik. Nah, di sini tadi nyambung dengan apa yang Pak Farid sampaikan di sini tentang manajemen waktu. Nah, ini manajemen waktu di sini memang Pak Farid ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Nah, mungkin terkait manajemen kelas nih, menurut Pak Farid ada gak kira-kira caranya supaya ke depan ini manajemen waktu itu lebih efektif gitu ketika di kelas, ketika melihat anak ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, kira-kira strateginya seperti apa? Apa yang akan Pak Farid lakukan untuk ke depan? Nah, iya. Evaluasi dari hasil yang saya ngerasa kurang di situ gitu dari manajemen waktu, khususnya manajemen waktu itu lebih ke kayaknya lebih idealnya itu berbentuk kelompok yang lebih banyak gitu. Misalkan satu kelompok tuh 5 atau 6 orang, sehingga lebih semua ngerasain rasanya di depan kayak gimana. Kan kadang anak tuh pengen juga di depan tuh gini ya rasanya. Kadang kan di belakang tuh beda rasa sama yang di depan. Ngomong sama mendengarkan itu jauh lebih berbeda gitu. Sehingga mungkin lebih ke kayak variasi baik produknya maupun hasilnya itu di diferensiasi gitu, lebih ke sana, karena mungkin kedepannya itu nggak harus selalu semuanya harus ke depan, mungkin hanya lebih dilihat lagi anak yang punya kecenderungan kurang aktif gitu, mungkin yang lebih dikedepankan gitu. Makanya kalau kemarin kan ya itu yang cepat, ya udah yang itu yang tampil duluan, karena kan emang satu yang cepat selesai itu biasanya punya belajar kemampuan belajar yang cepat juga bagus gitu secara. Nah, ini yang cenderung lambat ini yang jadi butuh perhatian khususnya, salah satunya mungkin itu yang harusnya dari awal ini yang tampil duluan, ini dan harus ada identifikasi mana anak yang punya kemampuan rendah dulu, observasi awal, diagnostiknya gitu. Siap. Gitu. Baik, Haji, bisa saya tangkap ya. Jadi mungkin Pak Farid nanti mengajaknya ke diferensiasi ya tadi ya. Kita lihat dari kemampuan awal ya, tes diagnostik, kemudian ada diferensiasi proses mungkin ya anak-anak ya. Bagaimana anak-anak ditempatkan sesuai peran-peran yang berbeda kayak gitu ya.
kemudian nanti mungkin produknya juga bisa bervariasi kayak gitu ya. Nah itu mungkin menjawab manajemen kelas Pak Farid ya kayak gitu ya. Itu mungkin challenge tantangan yang Pak Farid mungkin bisa lakukan ke depannya kayak gitu. Oke, baik. Nah, berdasarkan kegiatan pembelajaran kemarin selain masalah kendala waktu, ada lagi nggak kendala yang Pak Farid rasakan? Metode sih Pak, kadang ya itu mungkin itu beberapa metode yang umum dilakukan kalau inquiry learning itu ya untuk menaikkan daya kritis. Kadang kan itu lebih cenderung ke menuntut anak ya, tapi kadang menumbuhkan membaca anak itu ya butuh metode yang lain juga sebenarnya. Nah, saya tuh jujur lebih lemah di nyari metode yang membuat anak jauh lebih asik, enjoy, bukan hanya karena tuntutan doang ya, tapi karena kesadaran buat mau nyari tahu itu gitu. Kadang ya seperti itu. Baik, sebagai upaya rencana pengembangan diri ke depan nih, kira-kira apa yang bisa Pak Farid lakukan untuk tadi memperbaiki diri terutama dalam hal metode? Kira-kira apa bisa dilakukan ke depan? Ya lebih pengennya ngelihat guru lain juga yang mengajar biar seru kan ya. Makanya kan penting juga sih ngelihat rekan sejawat mengajar caranya kayak gimana. Makanya saya nggak sungkan buat niru cara guru lain mengajar, karena jujur saya guru baru yang baru mengajar gitu. Dari segi metode pendekatan pun sangat minim sekali, sehingga butuh istilahnya apa ya, ya referensi ataupun lihat pengalaman orang lain dalam mengajar gitu. Salah satunya mungkin itu ya, kalau cuma baca metode ini kadang tidak secara apa ya bisa langsung kita pahami gitu. Beda halnya dengan guru lain yang udah punya pengalaman, itu kadang lebih lepas dan punya variasi lain dalam menambahkan aktivitas atau kegiatan pembelajarannya gitu. Oke, baik ya. Selain baik, jadi yang saya tangkap mungkin Pak Farid perlu tambahan referensi mengajar ya, metode tadi. Kalau yang disediakan pemerintah yang di PMM itu ada ngebantu nggak Pak Farid kira-kira? Oh iya, ada sebenarnya banyak sih. Kadang ya buat ngelakuin sampai selesai itu kan butuh waktu. Kadang kan ditarget dulu yang mana, yang kadang milih dulu nih yang dibutuhin yang mana gitu ya Pak ya. Emang banyak sih di PMM, kayak misalkan cara nanganin anak, restitusi yang kayak gitu, itu sebenarnya penting banget. Terus diferensiasi kan ada materi diferensiasi di PMM itu tuh. Cuma kan itu cuma ngajarin gimana gambaran umum supaya pembelajaran itu diferensiasi. Cuma kan metode yang harus secara praktis di lapangan variasinya tuh kayak gimana, kadang kan perlu lebih banyak pengetahuan lain supaya kita bisa narik kesimpulan dengan metode tersebut. Oke, baik. Saya tangkap ya. Jadi tapi saya jujur menarik tadi nih Pak Farid, ketika saya observasi dan Pak Farid merasa butuh buat mengobservasi guru yang lain kayak gitu ya. Betul. Nah, saya juga Pak Farid jujur merasa terinspirasi dari apa yang telah Pak Farid lakukan ya. Terutama tadi bagaimana anak membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Ya, mungkin kalau yang saya rasakan kan kadang kita siapa yang mau bertanya, karena seperti itu ya gitu. Jadi anak-anak kadang sungkan ya, tapi ketika saya lihat pelajaran Pak Farid, anak-anak saling bertanya, antusias sih, kayak berlomba-lomba ingin membuat pertanyaan yang sulit gitu. Anak-anak teh, ini apa nih pertanyaannya, kira-kira apa nih? Jadi itu membuat belajar juga bagi saya, dan itu Pak Farid menurut saya hal yang positif kayak gitu ya. Kalau Pak Farid kira-kira nanti kapan mau tuh lihat saya ngajar? Boleh. Setelah selesai ya, kita bisa saling mengunjunginya. Kita seru ya kayak gitu ya. Iya, tahu cara guru kayak gitu. Baik, mungkin sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.